Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma Dina, NPM 2040402017, lokal A semester 5 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas ataupun menjelaskan mengenai topik strategi industrialisasi di Indonesia. Mungkin untuk pertama-tama, era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi berdampak sangat-sangat ketat terhadap persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk yang ada di luar. Dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan usangnya fasilitas faktor produksi, yang dimana semakin singkatnya masa era produk serta semakin rendahnya margin keuntungan dalam melaksanakan proses pembangunan industri. Keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Indonesia. Dan juga itu sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara maupun dalam melaksanakan proses industrialisasi di negaranya. Mungkin pertama-tama, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, industrialisasi pertama kali itu berbasis pertanian, yang dimana tidak dapat diingkari bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia selama periode 1999 hingga 1997, salah satu penyebabnya adalah karena kesalahan strategi industrialisasi selama pemerintahan Orde Baru yang tidak berbasis pada sektor pertanian. Dan juga padahal Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar dari segi pertanian. Selama krisis terbukti bahwa sektor pertanian masih mampu memiliki laju pertumbuhan yang positif walaupun dalam persentase yang kecil, sedangkan sektor industri manufaktur mengalami laju pertumbuhan yang negatif dalam 1 digit. Ada beberapa alasan kenapa pengembangan sektor pertanian yang kuat esensial dalam proses industrialisasi di negara seperti Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sektor pertanian yang kuat berarti ketahanan pangan terjamin. Hal ini merupakan salah satu syarat penting agar proses industrialisasi pada khususnya pembangunan ekonomi pada umumnya bisa berlangsung dengan baik. Yang kedua, dari sisi permintaan agregat, yang dimana pembangunan sektor pertanian yang kuat membuat tingkat pendapatan real per kapita di sektor tersebut tinggi. Dan yang ketiga, dari sisi penawaran, sektor pertanian merupakan salah satu sumber input bagi sektor industri manufaktur yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Dalam kata lain, lewat keterkaitan produksi, pertumbuhan produktivitas output di sektor pertanian bisa menjadi sumber pertumbuhan di sektor industri manufaktur. Adapun tantangan yang dihadapi sektor industri, yaitu tantangan utama yang dihadapi oleh sektor industri nasional saat ini adalah kecenderungan penurunan daya saing industri di pasar internasional. Penyebab terjadinya yaitu meningkatnya biaya energi, ekonomi biaya tinggi, penyelundupan, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan berikutnya adalah kelemahan struktural sektor industri itu sendiri, seperti masih lemahnya keterkaitan antar industri, baik antar industri hulu dan hilir maupun antar industri besar dengan industri kecil menengah, belum terbangunnya struktur cluster atau industrial cluster yang saling mendukung adanya keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah, serta ketergantungan sektor pada beberapa komoditi tertentu. Adapun kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional, yaitu arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam rangka tersebut, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia untuk menjadi sebuah negara industri tangguh di dunia dengan visi antara yaitu pada tahun 2024 Indonesia menjadi negara industri maju baru. Untuk mewujudkan visi tersebut, sektor industri mengemban misi, yaitu menjadi wahana pemenuh kebutuhan hidup masyarakat, menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor real bagi masyarakat, menjadi wahana untuk mengajukan kemampuan teknologi nasional, menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi
industri, kehidupan dan pewahan budaya masyarakat. Dan terakhir menjadi salah satu pilar mendorong penting bagi pertahanan negara dan penciptaan ras aman masyarakat. Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditunjukkan untuk mengatasi permasalahan di kelemahan beberapa industri, yaitu maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri. Kedua, meningkatkan ekspor Indonesia dan pemberdayaan pasar dalam negeri. Ketiga, memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian. Keempat, mendukung perkembangan sektor industri infrastruktur. Kelima, meningkatkan daya kemampuan teknologi. Dan keenam, meningkatkan pendalaman sektor industri dan diversifikasi produk. Dan yang terakhir, meningkatkan penyebaran industri. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi tersebut yaitu industri merupakan suatu unit ekonomi yang kegiatannya mengelola barang mentah menjadi barang jadi dan barang jadi yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kemajuan serta berkembangnya industri baru di berbagai belahan dunia sekarang ini menjadi salah satu tantangan baru serta motivasi baru di negara berkembang seperti Indonesia.